Secara harga senapan ini sangat surprising tentunya. Nanti akan kita bahas di akhir video. Semua fitur ada, finishing mantap ya, juga kualitas juga oke. Fitur tinggi di harga murah itu jarang, tapi kualitas tinggi di harga murah itu banyak. Halo, selamat datang di channel SSI Air Rifle ya. Seperti biasa, saya di sini akan membahas mengenai senapan angin. Dan kali ini saya mau kasih rekomendasi senapan angin yang paling aman untuk dibeli. Dalam artian paling aman cara harga, semurah mungkin, serendah mungkin, dan tentunya dengan kualitas dan fitur semaksimal mungkin, terutama fitur ya, karena fitur ini adalah sesuatu yang jarang kita jumpai di harga yang murah. Fitur tinggi di harga murah itu jarang, tapi kualitas tinggi di harga murah itu banyak. Oke, ini adalah senapan yang bernama PCP Marauder Benjamin OD38. Nah, memang ini adalah senapan Marauder. Pasti teman-teman pernah dengar ya, banyak sekali mengenai senapan Marauder ini. Dan ini adalah Marauder yang versi paling terjangkau, versi OD38 pakai tabung silinder, bukan tabung bocap. Dan ini secara spek juga, yang membedakan senapan ini dengan senapan-senapan sejenis seperti bocap FX, bocap Marauder dan lain-lain adalah tabungnya aja. Jadi secara fitur kita tetap dapat fitur yang full ya. Dan tetap secara harga senapan ini sangat surprising tentunya. Nanti akan kita bahas di akhir video. Yang pertama, fitur apa aja yang ada di senapan ini? Yang pertama adalah kita punya laras baja seamless dengan OD13 dan dengan alur 12. Itu adalah laras maksimal ya, kualitas maksimal. OD-nya OD13, alurnya alur 12 ya, bukan alur 9 atau alur 6. Dan juga dia punya panjang yang standar, panjang 60 cm. Bukan 50 dan bukan 40. Di bagian laras ini kita dapat aksesoris yang sudah lengkap, seperti adanya drat peredam, yang mana kita dapat nempel peredam, tapi ini bisa di replace dengan muzzle brake atau dengan nempel peredam lain yang lebih bergaya seperti ya. Ada nempel peredam yang berjenis helix atau nempel peredam yang ada lubangnya di kiri kanannya, itu nanti kalau kita tembakan ada asap kecil yang berbentuk seperti bintang. Nah, itu kita bisa replace sesuai sesuka hati, tapi kita dapat default seperti ini ya. Tentunya ada drat peredam yang ini kalau kita buka dikit ini dia punya warna yang cukup kinclong, bukan warna-warna yang gelap ya. Serombong kita dapat serombong, ini OD-nya 22, dan kita juga dapat cincin laras ya. Satu cincin laras yang bisa di-adjust untuk posisinya, tapi karena dia pakai popor kayu, jadi untuk posisinya ini sudah ditentukan oleh popor kayunya ya. Di sebelah sini yang saya tunjukkan di sini ya. Cara bongkarnya cukup mudah. Di sini ada lubang, dan ini adalah sebuah baut L tanpa kepala, nanti bisa dibongkar dari situ. Di bagian chamber, untuk chambernya kita dapat chamber berjenis tumpuk ya. Chamber tumpuk ini bentuknya seperti ini, beda dengan chamber monoblock atau chamber monolight. Kalau chamber monolight di bagian atas ini dan ini dia menyatu jadi satu blok, tapi kalau ini dia terpisah. Secara performa dia nggak ada bedanya dengan chamber monoblock, hanya aja mungkin lebih simple chamber seperti ini ya. Jadi kita bisa lepas chambernya tanpa harus ribet bongkar tabungnya. Di bagian chamber kita dapat ukiran-ukiran yang cukup mewah, yang nggak sederhana saja, nggak kotak. Kita dapat bentuk semi trapesium dan bentuk lekukan-lekukan yang cukup perfect jika dilihat. Secara finishing, warna, dan cara bentuk dia cukup enak dilihat dan enak dipegang ya. Kita juga dapat fitur magazine. Jadi kita bisa mode magazine atau single shoot. Kalau single shoot kita pakai plastik yang ini. Kalau magazine ini bisa dilepas langsung dipasang magazine ya. Dan itu sudah dapat di paket pembelian. Kokangnya kita dapat kokang berjenis side lever ya. Side lever ini adalah kokang yang enak untuk ditarik, jadi nggak keras dan cukup smooth ya. Nah ini, dengar suaranya ya. Di bagian kiri kita dapat juga cancel kokang, yang ini bisa dilepas juga kalau Anda nggak suka. Bisa dilepas pasang dan tentunya punya fungsi untuk meng-cancel tembakan dari senapan ini.
Di bagian kiri dapat tulisan berupa warning dan tulisan Benjamin ya sebagai trademark dengan maksimal kapasitas tertulis 2700 PSI. Di bagian belakang ada juga marauder sebagai tadi, dan di bagian kanan kita juga dapat tulisan Benjamin. Itu aja. Bagian kanan kita dapat kupler ya. Kupler ini sudah langsung pasang, jadi kita nggak perlu membaut kuplernya di bodi senapan, langsung tancapkan ke kupler betina. Tapi teman-teman hati-hati, kupler ini cukup menjorok ke kanan ya, jadi kalau ini kena sesuatu yang empuk, misalkan tas atau spons, ini bisa melubangi peralatan kalian. Jadi tutup ini jangan sampai hilang untuk melindunginya. Dan dia juga rawan terkena kemasukan seperti proyektil-proyektil di pasir atau debu ya, jadi harus disimpan tutupnya, selain untuk melindungi supaya nggak melukai yang ada di sampingnya, tapi juga melindungi dari kotoran. Di bagian belakang tabung kita ada yang namanya ini setelan per, setelan power juga boleh. Cukup diputar-putar aja lewat jari ya, nggak perlu pakai alat tambahan, sudah bisa mengadjust. Semakin ke dalam semakin keras pukulannya, semakin ke kiri semakin ringan pukulannya. Tapi ini nggak cuma tentang ringan atau keras, tapi kita sesuaikan dengan tekanan angin dan dengan jenis pelurunya atau mimisnya ya. Nggak serta-merta kalau kita pentokan tekanannya dia paling kuat tembakannya, nggak seperti itu. Ada yang namanya tekanan angin, bentuk mimis, merek mimis, dan juga baru yang paling belakangan ini setelan power untuk menyesuaikan ya. Dapat rail mounting, dapat pasti ukuran standar 11, dan ini bisa dipasang teleskop berjenis apa aja ya. Ini kita pasang teleskop jenis spek 312x40, dia cukup perfect, nggak ada mentok-mentoknya dan enak digunakan. Di bagian popor kita dapat popor yang sangat rapi sekali, kita dapat ukiran-ukiran yang khas. Yang ini kalau menurut saya nggak bisa dikatakan dengan tangan manusia biasa ya, jadi pakai mesin ini popornya. Finishnya halus ya, nggak terlalu glossy dan nggak terlalu kasar di tangan, tapi pas aja dipegang ini. Dipegang pas, bentuknya oke, ukirannya mantap. Dan di bagian belakang kita dapat yang namanya ini setelan untuk mengatur pipi. Popor kayu ini memang nggak bisa teleskopik maju mundur, tapi kita bisa atur sandaran pipi kita supaya kita enak, dapat posisi yang paling enak saat menembak ya. Di bagian belakang tentunya dapat karet penyangga untuk sebagai tumpuan di sini. Oke. Bawah ada yang namanya ini manometer ya. Jadi di sini manometernya. Lalu di bagian picu ini kita dapat picu yang modelnya ini cukup modern. Untuk mekanismenya ini saya kurang tahu pakai mekanisme AA atau mekanisme biasa, yang pasti dia dapat yang namanya safety pin, berupa pin kuningan yang kita bisa pencet kiri kanan seperti ini. Nah, ini untuk mengunci, ini untuk rilis. Pastikan Anda selalu mengunci safety pin saat nggak digunakan, seperti itu ya. Karena kalau kita beli senapan ini di rumah nggak tahu, ada anak, ada istri orang, bisa aja nanti jahil dan kekokang dan nggak tahu kalau itu sudah ada kokangannya, nanti tertembak, bahaya. Depan tabung polos ya, bersih polos, nggak ada manometer, nggak ada kupler, karena manometer dan kupler ada di bodi senapannya. Dan ini adalah senapan angin yang harganya ini bikin Anda terkejut pasti. Ini di bawah 2 juta harga promonya ya. Di bawah 2 juta dapat senapan angin yang hampir perfect seperti ini. Semua fitur ada, finishing mantap ya, juga kualitas juga oke. Mungkin untuk kekurangannya hanya aja di tabungnya yang nggak kayak bocap. Untuk larasnya ini tinggal menyesuaikan aja mimis apa yang cocok dan tinggal tes. Setelannya juga tinggal muter aja mimis apa yang cocok. Ini harganya di bawah 2 juta. Harga normalnya dulu adalah 2,5 juta, dan di akhir Desember ini, video ini buat di akhir Desember, nanti mungkin diupload di awal Januari ya, itu kita kasih harga 1,8 juta rupiah, sudah dapat kelengkapan standar. Wah, itu kalau Anda beli di SSI Rifle ya. Saya nggak memaksa Anda untuk beli, tapi saya akan kasih rekomendasi kenapa Anda harus beli. Jerul. Nah ya, jadi senapan ini adalah senapan yang ergonomis. Dipegang pun dia juga punya berat yang merata. Ini saya pegang di titik tengahnya, di bawah manometer. Dia cukup
center ya, nggak terlalu berat ke belakang atau ke depan, dia pas di sini. Nah, jadi kalau dipegang seperti ini, dia itu nggak, beratnya itu seimbang, nggak jombat ke depan seperti itu ya. Itu yang bikin senapan ini adalah senapan yang enak kalau dipegang. Dan juga senapan ini memang punya versi yang bocap. Nanti yang bocap nanti akan kita review kalau ada unitnya. Yang bocap itu kelebihannya anginnya lebih banyak, lebih stabil. Kalau ini kan lebih kecil tabungnya, jadi memang anginnya gak sebanyak bocap, itu sudah wajar, normal itu ya teman-teman ya. Dia bisa di-upgrade per Mizumi kalau Anda sudah bosan pakai per bawaannya. Kalau Anda sudah sudah fanatik sama per Mizumi juga bisa di-upgrade. Jadi ya bisa di-custom. Bentuk oke, kualitas oke, harga murah. Nah, ini dia Benjamin Marauder OD38. Oke, sekian untuk video dari SSCR Rifle hari ini. Semoga kalian suka videonya. Kalau kalian nggak suka, silahkan komen di bawah. Apa aja kritik yang bisa kalian berikan untuk channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau Anda berminat promonya, gimana caranya? Cukup aja WA ke nomor yang ada di kolom deskripsi atau di bawah saya ini. Dan itu saja ya, salam satu laras. Dan have a nice day. Yo, bye-bye. Benjamin pelawak ya, Benjamin itu. Dulu